Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya dalam mata kuliah Sustainable Business Model hari Rabu tanggal 6 Desember tahun 2023 di pertemuan ke-11. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tema mengenai dampak penerapan green business. Jadi, selama satu semester atau beberapa pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai apa itu green business dalam konteks sustainable business model. Oh ya, teman-teman, saya juga perlu mengingatkan bahwasanya jangan lupa teman-teman untuk melakukan presensi di Siakat. Kemudian jangan lupa kalian juga mengeklik tombol kehadiran dan tidak lupa teman-teman untuk membubuhi penilaian terhadap materi yang saya sampaikan. Nah, langsung saja teman-teman, di pertemuan hari ini kita akan membahas lebih jauh, mengeksplorasi lebih jauh mengenai dampak penerapan dari green business. Dampak itu juga disebut dengan manfaat atau yang lebih sering disebut dengan dampak positif. Jadi di materi hari ini kita akan lebih banyak membahas mengenai dampak positif dari penerapan green business. Yang pertama di sini ada peningkatan tingkat retensi karyawan. Yang kedua ada peningkatan citra publik. Jadi perusahaan akan mendapatkan citra yang baik di masyarakat. Yang ketiga, peningkatan dalam menarik karyawan yang lebih baik. Artinya dalam proses rekrutmen itu perusahaan akan memperoleh karyawan yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya peningkatan produktivitas dan berkelanjutan. Dampak yang selanjutnya adalah pengurangan dampak lingkungan dari perusahaan, dan yang terakhir adalah peningkatan daya saing dan kinerja secara keseluruhan. Itu adalah rangkuman dari beberapa manfaat atau dampak positif dari penerapan green business. Jadi, ibaratnya kalau perusahaan itu sudah menerapkan green business atau bisnis yang berkelanjutan, maka perusahaan akan memperoleh dampak positif antara lain misalnya peningkatan citra publik, kemudian peningkatan produktivitas, pengurangan dampak lingkungan, bisa juga terkait dengan penghematan energi dan lain sebagainya. Karena perusahaan sudah mulai beralih dari bahan baku, kemudian teknologi dan yang lain sebagainya itu terhadap konsep bisnis yang ramah lingkungan. Selanjutnya di sini ada manfaat penerapan green business menurut para ahli. Ada dari penelitian Wegener, Al-Hadi dan yang lain di tahun 2014. Di sini sudah saya rangkum. Yang pertama ada manfaat ekonomi yang lebih tinggi pada sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan perekonomian nasional. Yang ketiga, penghematan yang cukup signifikan pada tingkat sektor industri. Ini jelas bisa kita lihat apabila perusahaan misalnya sudah beralih dari konteks perusahaan yang tidak ramah lingkungan kepada jenis bisnis yang ramah lingkungan, tentunya akan melakukan penghematan energi yang cukup besar. Selanjutnya di sini ada penghematan anggaran khususnya dalam penggunaan listrik dan air melalui skema reduce dan juga reuse. Kalau perusahaannya itu sudah mengadopsi konsep bisnis yang ramah lingkungan, tentunya para karyawan juga sudah diharapkan bisa sadar akan pentingnya penghematan energi, sehingga dalam penggunaan listrik tentu para karyawan akan lebih bijaksana, dan juga dalam penggunaan air. Selanjutnya di sini ada manfaat green business menurut Business Resources Efficiency Guide. Yang pertama ada mengurangi biaya. Tadi jelas ya, kalau listrik, air, dan lain sebagainya itu sudah dilakukan penghematan, maka di sini yang pertama adalah mengurangi biaya. Yang kedua, ada peningkatan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, mengurangi jejak karbon. Yang keempat, ada peningkatan kinerja lingkungan. Selanjutnya ada peningkatan citra perusahaan, dan yang terakhir ada karyawan lebih memiliki kesadaran ramah lingkungan. Karena tadi lingkungan atau budaya perusahaannya sudah menerapkan konsep bisnis yang ramah lingkungan, maka secara otomatis karyawan juga memiliki kesadaran akan pentingnya bisnis yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya di sini ada
kompetensi dan budaya green bagi karyawan yang lebih baik. Yang pertama di sini kompetensi karyawan merupakan suatu hal yang dikaitkan dengan kemampuan, pengetahuan, wawasan, dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai. Kompetensi karyawan di sini meliputi yang pertama, pengetahuan dan pemahaman dalam ramah lingkungan. Yang kedua, memiliki komitmen dan semangat dalam berperilaku ramah lingkungan. Dan yang ketiga adalah karyawan tersebut dapat berperilaku ramah lingkungan. Artinya ketika misalnya perusahaan sudah menerapkan konsep bisnis yang ramah lingkungan, tetapi karyawan belum bisa berperilaku ramah lingkungan, maka di sini bisa dikatakan bahwasanya karyawan belum memiliki kompetensi dan budaya yang ramah lingkungan. Jadi bisa dilihat dari perilaku karyawan, teman-teman. Apakah adopsi konsep bisnis yang ramah lingkungan itu bagi perusahaan sudah berjalan atau baik? Salah satu indikatornya adalah bisa dilihat dari budaya dan juga perilaku karyawan. Selain itu juga bisa dilihat dari kompetensi. Para karyawan ini tahu nggak ya? Atau paham nggak ya tentang konsep bisnis ramah lingkungan? Kalau mereka sudah tahu, sudah paham, tentunya misalnya dalam perilaku kecil, misalnya tidak menggunakan kertas atau sumber daya yang berlebihan seperti itu. Jadi menggunakan energi secukupnya, menggunakan energi secara bijaksana. Selanjutnya di sini ada indikator yang kedua, kepuasan kerja karyawan. Nah, kepuasan kerja merupakan sikap umum yang dimiliki oleh karyawan yang erat kaitannya dengan imbalan-imbalan yang mereka yakini akan mereka terima setelah melakukan sebuah pengorbanan. Selanjutnya di sini ada manfaat yang ketiga, yaitu citra, gambaran yang baik, dan reputasi perusahaan. Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertian tentang fakta-fakta atau kenyataan. Nah, citra perusahaan merupakan kesan psikologis dan gambaran dari berbagai kegiatan suatu perusahaan di mata khalayak publik yang berdasarkan pengetahuan, tanggapan, serta pengalaman-pengalaman yang telah diterimanya. Selanjutnya di sini ada efisiensi sumber daya. Nah, salah satu dampak dalam program implementasi konsep ramah lingkungan adalah efisiensi sumber daya. Konsep ramah lingkungan menuntut penghematan berbagai sumber daya. Dengan kata lain, perilaku ramah lingkungan secara otomatis dapat mengurangi energi, air, material atau bahan baku serta sumber daya yang lain. Artinya di sini manfaat atau dampak positif dari konsep green business adalah penghematan sumber daya di semua lini, baik itu energi, air, bahan baku, dan sumber daya yang lain. Selanjutnya di sini ada ringkasan, teman-teman. Jadi kalau tadi kita sudah belajar mengenai dampak positif, baik itu untuk karyawan, untuk organisasi. Karena di sini saya rangkum dalam matriks. Di sini ada dampak implementasi konsep green business. Yang pertama, dampak bagi individu karyawan. Kompetensi dan budaya green karyawan yang lebih baik. Artinya karyawan telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang konsep ramah lingkungan. Karena sejak awal mulai bekerja, perusahaan telah memberikan orientasi, pengenalan tentang konsep ramah lingkungan yang sangat mendukung dalam perilaku mereka ketika bekerja. Yang kedua, dampak bagi organisasi, salah satunya adalah peningkatan citra perusahaan yang baik. Dengan berbagai upaya penerapan konsep ramah lingkungan, perusahaan mendapatkan berbagai penghargaan misalnya dari berbagai pihak, misalnya dari lembaga atau dari organisasi yang cinta lingkungan, yang peduli lingkungan. Kemudian mereka melabeli atau memberikan penghargaan kepada perusahaan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini tentu saja akan berdampak positif dalam upaya pembangunan citra perusahaan atau nama baik perusahaan di masyarakat nasional maupun internasional. Kemudian metrik yang selanjutnya adalah kepuasan kerja karyawan. Jadi dampak penerapan green business itu juga menjangkau pada lini kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, karyawan merasa bangga karena bisa bergabung pada perusahaan yang memiliki komitmen terhadap kepedulian lingkungan. Yang kedua, karyawan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Metrik yang selanjutnya adalah dampak implementasi konsep ramah lingkungan pada
lini efisiensi sumber daya, pada penghematan sumber daya. Dalam lingkungan perkantoran misalnya, berdampak pada efisiensi penggunaan material, bahan baku, dan peralatan kantor. Misalnya di sini saya contohkan penghematan penggunaan kertas dan penghematan printer. Jadi misalnya perusahaan sudah mulai beralih yang awalnya menggunakan dokumen, semuanya harus dengan paper, dengan kertas, maka ketika perusahaan sudah berkomitmen untuk menerapkan konsep bisnis ramah lingkungan, perusahaan bisa beralih dengan menggunakan media penyimpanan digital, misalnya dengan menggunakan cloud atau Google Drive dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam proses produksi, misalnya berdampak pada penghematan energi, penggunaan bahan kimia, dan penggunaan air. Ini jelas ya teman-teman. Kalau sudah berkomitmen atas kepedulian lingkungan, maka perusahaan mau tidak mau melakukan penghematan energi, baik itu sumber daya dan juga khususnya adalah penggunaan air. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah dampak dari efisiensi tersebut, yaitu pengurangan biaya operasional perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kita tahu bahwasanya kalau dalam konteks akuntansi, apabila biaya yang bisa dikeluarkan oleh perusahaan itu kecil, artinya bisa ditekan, maka itu bisa dikatakan bahwasanya perusahaan itu memiliki kinerja yang bagus, artinya bisa mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan. Jadi biaya operasionalnya tidak terlalu besar. Karena tadi bahan baku yang dipilih adalah bahan baku yang ramah lingkungan. Kemudian selain meningkatkan kinerja perusahaan, efisiensi sumber daya juga dapat berdampak positif pada kesejahteraan stakeholder, para pemangku kepentingan perusahaan termasuk para karyawan. Oke, inilah slide terakhir dari materi yang saya sampaikan hari ini mengenai penerapan mengenai dampak positif atau implementasi manfaat dari konsep green business. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman mengenai perilaku green business di lingkungan perusahaan. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang bekerja di perusahaan, mungkin juga teman-teman sudah berafiliasi dengan perusahaan yang menerapkan konteks bisnis berkelanjutan yang ramah lingkungan. Nah, teman-teman mungkin bisa mengevaluasi dengan dirinya sendiri apakah perusahaan yang tempat teman-teman bekerja itu sudah baik atau belum dalam menerapkan konsep green business. Ya, terima kasih teman-teman. Di akhir sesi saya tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman melakukan presensi kehadiran di Siaka dan juga jangan lupa teman-teman untuk memberikan penilaian dari materi yang saya sampaikan di pertemuan ke-11. Demikianlah pertemuan kali ini kita akhiri bersama-sama. Kalau masih ada yang belum jelas, teman-teman bisa menanyakan melalui kolom live chat atau di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.